Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي، شيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى خصوصا شيخنا مرد الروح وباقي جماعة إسحاق بن جلسلاسين وأصولهم وفروعهم، ثم خصوصا المساجد هجمة أجمل بن وأصولهم وفروعهم. أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ثم إلى أرواح خصوصا sebutkan arwah أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سيدنا إلههم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah sekalian, Bapak, Ibu-ibu sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiyah, yang terpenting adalah iman wal Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami hormati orang tua kami, itu Bapak Haji Muhammad Sa'id. Kita doakan sesepuh kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat. Orang tua saya yang ada di sini, Papa, Mama di belakang, Ketua DKM kita, Bapak Ustadz Wahyudin SPD, dan pengurus DKM masjid lainnya. Mudah-mudahan semua kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah rezeki kita untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari Ahad terakhir di bulan Dzulhijjah, nanti pada malam Rabu, ya Selasa malam Rabu. Rabu ini tanggal merah, berarti Selasa ba'dal maghrib kita baca doa akhir tahun dan awal tahun ba'dal maghrib, insyaallah hari Selasa. Jadi baca Yasin 1 kali, kita baca doa akhir tahun, awal tahun. Yang habis sisanya mau bakar ayam silakan, mau bakar jagung silakan. Ya jangan kalah sama tahun baru yang Masehi. Kita juga biar syiar ramein masjidnya. Enggak apa-apa bakar ayam. Enggak ada ayam tetangga potong bakar, enggak apa-apa. Penting kan rame. Ya, nyate. Sisa kemarin masih ada Kak? Masih ada nyate. Gitu. Enggak apa-apa. Bid'ah enggak tuh? Bid'ah zaman Nabi kagak ada dulu gitu. Jadi ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu menyediakan 5 hal. Allah telah menyediakan 5 hal, akan tetapi Allah sediain lagi yang 5-nya. Kan kita tahunya iktanim khamsan qabla khamsin. Enggak. Allah sediain yang 5, tapi Allah juga siapin juga siapa orang yang menjalankan 5 ini, Allah kasih 5 lagi. Jadi berapa tuh? 10. Dalam kitab Nasahihul Ibad dijelaskan wal maqalatus tsalitsatu. Di dalam makalah yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan. Allah tidak akan memberikan seseorang 5 hal illa waqad aqdan, illa waqad a'adda, kecuali Allah telah mempersiapkan 5 hal yang lainnya. Yang pertama, lahu khamsan ukhra. Jadi Allah sediain 5, tapi Allah juga sediain siapa orang yang menjalani 5 ini dengan 5 hal pengganti 5 itu tersebut tadi. Yang pertama, la yu'tihi ayillahu syakhsan syukra. Allah tidak memberikan yakni Allah terhadap seseorang, mengasihi seseorang asyukra, rasa syukur, lin ni'mati, terhadap nikmatnya, illa, kecuali waqad a'addalahu ziyadatahu. Jadi Allah memberikan rasa syukur kepada seorang hambanya atas nikmat yang Allah telah berikan. Kayak besok nih akhir tahun kita baca doa, kita masih berikan panjang umur, sehat afiat, umur kita digunakan untuk yang baik-baik, kita gunakan untuk pergi sembahyang, kita gunakan untuk pergi ke masjid, apalagi masjid yang jauh, masjid apa namanya? Muhajirin, ya, Al-Jabar, ya, yang kemarin pada ke Al-Jabar itu ya, tuh kan ibu-ibu, ibu-ibu tuh. Tuh kemarin tuh ada cerita ibu-ibu udah demen dah kalau dari urusan jalan tuh ibu-ibu tuh. Aduh. Mana ibu-ibu kalau jalan-jalan nggak boleh ngeliat pom bensin sama rest area. Pak supir berhenti, Pak supir. Buang air. Ibu tuh. Air buang-buang. Tapi masjid dibangun nyentrik-nyentrik, masjid dibangun bagus-bagus, tapi gharibun anil huda. Sepi daripada petunjuk. Pengajian nggak ada. Datang ke situ cuma piknik, wah gede masjidnya, bagus. Orang Indonesia kan gitu, lataisme, penyakit lataisme. Orang pergi ke sono, pergi borong-borong ke sono. Sembayang enggak. Nemuin tuh sama Pak Ustaz Zakaria, ada sekeluarga sama bapaknya, kata istrinya,
Pak, sholat zuhur dulu, nunggu zuhur dulu kata. Alah, kita kan udah niat. Yang penting niat dulu. Ntar aja kita sholatnya, gampang lah sholat. Begitu katanya. Kita jalan-jalan dulu ngancong sini ke danau-danau nih. Ya Allah. Subhanallah. Maka ketika masjid yang dekat ramein. Beruntung masjid kita pengajiannya rame. Setiap minggu ada, insya Allah. Maka ramein dah tuh. Apa Senin yang bapak-bapaknya tadarus, yang waktu tadarus. Target kita tadarus bulan puasa udah mulai dari awal lagi, insya Allah. Jadi Allah memberikan rasa syukur kepada hambanya atas Allah berikan nikmat kepada seorang hamba, illa waqad a'addalahu ziyadata, kecuali Allah telah mempersiapkan penggantinya, yaitu lebih bertambahnya nikmat ala tilkan ni'mati, atas nikmat itu. Ketika kita syukuri nikmat kita yang Allah telah berikan, sehat kita badan kita diberikan sehat, Allah kita gunakan dengan yang baik-baik, maka Allah tambah ziyadah atas nikmat yang telah Allah berikan. Mana firman-Nya? Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya lain syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pada Allah, la azidannakum. Nah itu lamnya litaukid, pasti bagimu, la azidannakum, maka Allah akan menambahnya bagi kalian semua. Wa in kafartum, akan tetapi kalau kamu kufur, kamu sia-siakan nikmat itu, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku lebih pedih. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahu al-ijabata. Dan Allah tidak memberikan seseorang untuk berdoa illa, kecuali ketika kita berdoa nih, mohon pada Allah biar panjang umur, sehat afiat, dijauhi daripada bala. Illa, kecuali waqad a'adda lahul istijabah, kecuali ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, memohon pada Allah, maka yakinlah Allah sediakan al-ijabah, yaitu jawaban-jawaban bagi hamba Allah yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, tadi dipimpin nama imam kita Bapak Ustaz Bambang, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, tarki syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Jauh daripada bala, itu doanya 4. Jahdil bala, tarki syaqa, wa su'il qada, asyamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung dari jahdil bala, daripada bala, kecelakaan dan sebagainya, dari kisyaqa, kesempitan, su'il qada, dan buruknya ketetapan, asyamatatil a'da, dan ketika kita hancur, jangan sampai ya Allah, musuh-musuh kami tertawa dengan keadaan kami. 4 doanya. Allahumma na'udzubika min jahdil bala, dari kisyaqa, su'il qada, asyamatatil a'da. Doanya. Ketika kita berdoa, maka yakinlah Allah berikan al-istijabah, yaitu pasti Allah ijabah. Mana firman-Nya? Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan permohonan kalian semua. Permohonan bisa jadi doa kita, permohonannya Allah sampaikan nanti di akhirat, pahalanya bisa jadi di sini. Jangan suudzon kadang-kadang. Jangan jauh-jauhin sifat suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ruya annahu qala sallallahu alaihi wasallam, ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma
inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Rawahu Tabrani. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka nafsan memohon kepadamu ya Allah nafsan mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, tu'minu biliqa'ika, yang percaya atas perjumpaan denganmu, wa tarda biqada'ika, dan rela dengan ketetapanmu atau qanaah, wa taqna'u bi'ata'ika, dan qanaah dengan pemberianmu. Al-qanaah, pemberian rasa cukup. Qanaah itu ketika kita dapat rezeki, dapat uang, dapat pembagian nikmat, boleh kita qanaah. Tapi ketika ilmu, kita merasa al-qanaatu bil jahli, kita cukup dengan rasa kebodohan kita, gak mau ngaji, nah itu yang menghancurkan. Tapi kita ketika ngeliat orang kaya, ngeliat harta benda orang, dia punya ini, dia punya mobil, terus kita pengen, nah itu yang merusak. Maka bagusnya qanaah itu ketika Allah berikan nikmat kepada seseorang, kita memiliki rasa qanaah. Akan tetapi kepada ilmu, al-qanaatu bil jahli, itu dilarang. Itu doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala yu'tihil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Dan Allah tidak memberikan seseorang istighfar, tidak memberikan seseorang kesempatan untuk memohon ampunan. Istighfar itu memohon ampunan. Dulu kata guru saya, ketika zaman Romawi itu, orang-orang berperang itu pakai baju yang terbuat dari besi. Ada dari besinya itu, ada dari batu yakut, perhiasan-perhiasannya batu yakut, batu marjan. Nah itu perisai itu yang menutupi badannya itu namanya maghfarah. Nah kata guru saya, biziyadati al-sin dan tak, jadi istighfar. Jadi memohon ditutupi segala dosa-dosa kita. Istighfar. Kecuali Allah telah siapkan illa waqad a'adda lahul ghufran. Kecuali Allah telah menyediakan, yaitu ampunan yang luas bagi hambanya yang selalu beristighfar. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa in dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Tapi guru saya waktu itu mengajarkan ada lagi selain itu, yaitu Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Ya Allah, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu yang lebih luas. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu yang lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Dan rahmatmu ya Allah yang aku cari daripada amal-amal kami. Wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu yang aku cari yang lebih luas daripada dosa-dosa kami. Dan rahmatmu yang aku pinta ya Allah daripada amal-amal kami. Kita berbuat apa juga kalau Allah nggak ridho, nikmat Allah. Kita amal ibadah kita 1000 rakaat sembahyang sunnah, 1000 rakaat kita nggak putus-putus.
tapi dengan nikmat Allah nggak ada tara bandingannya. Maka orang itu masuk surga karena nikmat Allah. Maka ada syair itu Abu Nawas yang suka dibaca oleh imam kita, MC kita, Bapak Bambang. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ya Allah, ilahi lastul firdausi ahla. Ya Allah, ya Rabb, saya memang nggak pantas masuk surga Firdaus karena saya begini, ibadah juga begini, amal saya masih kurang. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Ya Allah, tapi saya juga nggak mau masuk neraka karena saya nggak kuat dengan panasnya api neraka. Wahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taubat. Habli taubatan waghfir dzunubi. Anugerahilah kepada kami taubat agar taubat kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-insan mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia tempatnya lupa, salah dan lupa. Salah, lupa, wajar. Ya. Maka kita selalu bermohon pada Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar itu. Mana dalilnya? Qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah dalam Quran surah Nuh ayat 10. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala law akhtaqtum hatta tablugha khatayakum. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, lau akhtaqtum, jikalau kalian telah berbuat dosa, hatta tablugha khatayakumus sama, hingga dosa kalian semua udah menuhin sampai langit, summa tubtum lataballahu alaikum, kemudian kita bertobat nih. Apa kata Allah? Lataballahu alaikum, pasti Allah berikan taubat kepada kalian semua tuh. Kalau lam taukid begitu, pendek dulu waktu saya ngaji sama Ustaz Abdul gitu. La tuh panjang tuh. Kalau la-nya panjang, la nahi, la larangan. La taghdab, jangan marah. Tapi kalau tadi tuh la taballah, maka lamnya tuh lam benar-benar nunjukin pasti Allah berikan ampunan taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita taubat pada Allah, kita jalan ke masjid, menuhi masjid, kita baca Quran. Kalau baca Quran pasti bisa benerin orang. Yang sering baca Quran dah, apalagi yang hafiz. Kita ikhlas pada Allah, beramal saleh, besar pahalanya. Nah, itu rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keempat, wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabul, ay qabulat taubati. Qabul artinya apa? Qabul, terima. Maka nasi kebuli itu nasi yang diterima li untuk saya. Tuh, nasi kebuli. Nasi qabuli, nasi dulu waktu
jalan sama almarhum guru kita tuh ada kuliah subuh gabungan, makan senampan. Emang tahu arti jejak nasi kebuli? Tahu. Kebuli apa kebuli? Kobul. Allah terima. Nah, nasi kebuli, nasi yang diterima untuk kita. Makan. Oh, nasi kebuli. Tahu kalau nasi uduk, nasi buat siapa itu ya? Kalau rengginang? Apa makna rengginang? Hah? Oh, ketan bukan rengginang. Enggak, kalau rengginang orang Arab suka bingung tanya, "Ma makna rengginang lugatan?" Kata sebelahnya, "Ta'amul miskin," gitu. Maka orang miskin. Ditanya, "Beb, ceramah jangan lama-lama. Soro kubuli, soro rengginang." Ditanya Habib dari Yaman, "Ma makna rengginang lugatan?" Apa kata jawab yang dari Indonesia? Ta'amul miskin. Oh, begini nasi udah itu jadi rengginang. Ada lagi kue mawur, nggak tahu kue mawur mereka betul. Ya. Dan Allah tidak akan memberikan seseorang taubat, kesempatan untuk bertobat pada Allah illa kecuali waqat a'addalahul qabula. Allah tidak memberikan seseorang untuk bertobat kecuali Allah telah menyediakan baginya yaitu qabul, penerimaan, qabulat taubati, yaitu penerimaan taubatnya. Udah sering kan cerita yang kata pembunuh, ya Allah, dingin. Apa namanya? Pembunuh itu udah 99 bunuh orang. Nanya lagi, bagaimana nih? Saya punya dosa 99 orang sama rahib. Dibilang, "Wah, dosa besar ini. Jangan deket-deket saya." Ditambah lagi jadi 100. Jalan, akhirnya ketemu orang arif bijaksana, tanya, "Gimana ini? Saya udah hampir 100 membunuh orang." "Ya udah, kamu hijrah ke negeri seberang, jangan kau tinggalkan kampung ini, hijrah." Pas hijrah, ternyata ketika hijrahnya makin jauh, Allah catat dia sebagai diterima taubatnya. Tuh, orang-orang yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga jangan sombong juga ketika kita rajin ke masjid. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita ada hatinya mau ke masjid tapi nggak bisa. Contohnya ya keamanan. Jadi masing-masing porsinya. Aman kok nggak ada keamanan, kalau jalan kemari. Jadi dulu waktu Buya Yahya ke ngisi ceramah di Pesona Mungil, jadi beliau menyampaikan ada kisah satu ulama, orang ahli ibadah, tinggalnya di atas bukit. Di atas bukit, dia ada perlu mencari kebutuhan makanan, udah habis itu bahan makan udah habis. Di bawah dari pasar itu ada preman yang mau bertobat nih ceritanya. Dia nanya sama orang-orang pasar di situ, "Wah, paling brengsek dia kata. Saya mau tobat gimana caranya?" Kata orang-orang sekitar pasar, "Udah jalan aja ke atas bukit, di situ orang ahli ibadah, minta petunjuk sama dia." Oh iya, dengan ketawaduan itu orang jalan milik-milik. Pas saat gangnya itu berpapasan mesti ngasih duluan. Jadi nggak bisa dua orang lewat, mesti salah satu yang ngalah. Papasan lah sama ulama tersebut yang orang ahli ibadah tadi. Saya mau tanya, ada ustadz umpamanya ahli ibadah ketemu sama yang begituan, yang mana yang mesti dikasih jalan? Si ustadz ngasih jalan tuh orang, apa tuh orang ngasih jalan tuh ustadz? Mestinya kan gitu. Ini enggak. Tuh orang gara-gara ketawaduannya, dia rendah hati, dia buka, silakan. Dia nggak tahu, nih orang preman ini nggak tahu bahwasanya itu ulama yang mau ditemuin itu dia. Karena papasan itu orang preman itu si brengsek itu, dia saking tawadunya dikasih jalan ulama, silakan. Tapi hatinya kan beda tuh. Yang ngasih jalan sama dikasih jalan beda kadang-kadang. Yang dikasih jalan, iya pantas gue dikasih jalan, orang ahli ibadah tuh, jalan itu dia. Yang mana hati orang ini yang lebih baik? Preman yang brengsek ngasih jalan apa yang ahli ibadah tadi? Tuh kan. Dan orang ahli ibadah tulak pinggang. Gua orang ahli ibadah, yang lain masuk neraka semua. Lah, tadi dibacain
ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala masuk surganya rombongan. Karena surganya sangat luas. Kalau masuk sendirian jadi keder. Kemarin aja di Aljabar ada yang keder, hampir keder. Tawa ibu. Kita nyarinya sana kemari kemana, nih orang mana di Bandung, kan gak ada lagi cetakan model ibu gitu. Ya Allah. Ada yang kencing di kebun-kebun, sian. Ya Allah. Ya, jadi tahun depan nih saya cuma ngasih info aja. Saya dapat info dari Kiai Bambang. Kemarin dia WA. Dia ngirim share ziarah, tur ziarah. Ziarah kemana? 9 Wali Songo, terus ke Bali, Malioboro, Blitar, dari situ. Biayanya 1,8. Kalau mau ikut daftar ya buru-buru. Ya, itu ke Bali tuh bisa berjemur deh pada situ. Kalau kata Pak Haji Dendi kalau di Bali banyak sumur. Tahu sumur apa? Pak Haji Dendi yang bilang, kan saya. Sumur. Ada Pak Haji yang bilang. Saya belum dijelasin tuh. Pak Haji sumur apa? Entar juga tahu sendiri gitu. Itu taubat tuh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, maktubun haulal arsy, tertulis di sekitar arsy-Nya Allah, qabla an tukhlaqa dunya bi arba'ati alafi amin wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, maktubun haulal arsy, tertulis di sekitar arsy, qabla, sebelum, antukhlaqad dunya bi arba'ati alafin amin, sebelum diciptakannya dunia 40.000 tahun, 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Wa inni, dan di yang tertulis itu disebutkan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma istada. Di sekitar arsy itu tertulis, ini sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, pasti mengampuni. Untuk siapa? Liman taba, untuk orang-orang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan. Pertama taubat, kedua iman. Iman sama amal soleh berendeng, enggak bisa dilepaskan. Iman doang enggak ada amal soleh. Jadi iman amal soleh itu kalau kata guru saya bilang seperti ruangan dan cahaya. Iman itu bagaikan satu kamar. Wal amal soleh kal misbah. Orang punya masjid gede tapi nggak ada lampunya, kelihatan bagus ya gak? Atohir kan polos doang tuh. Gara-gara permainan lampu bagus ya tuh. Bagus. Dari mana-mana atohir. Mau ngapain? Buat bikin kalender. Mau mah Aljabar buat kalender. Permainan lampu. Tapi ketika lampunya doang, nggak ada ruangannya, manfaat gitu. Ruangannya nggak ada misbah doang lampu. Manfaat gak? Enggak. Jadi iman dan amal soleh satu paket yang harus dikerjakan. Kalau kata orang Betawi bilang, serendeng, surundeng kacang tanah, berendeng mau kemana? Serendeng semua, mesti nggak bisa dilepaskan. Wa amal solehan summah tada. Kemudian orang-orang yang meminta petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sering dibaca. Yang kelima terakhir, wala yu'tihi sadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbala. Dan Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersedekah pada seorang hambanya illa kecuali waqad, sungguh, a'adda lahu taqabbula. Allah memberikan kesempatan untuk kita sedekah nih, kita sedekah nih. Waqad, sungguh, a'adda lahu taqabbula. Maka Allah telah siapkan bagi orang yang bersedekah yaitu penerimaan sedekah,
usulat qabuli, yaitu penerimaan yang dari sedekah itu. Kita sedekah 1.000, 2.000, itu diterima oleh Allah Subhanahu, jadi saksi nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedekah pagi hari, ada sedekah masukin di kotak baru ya. Kotak sedia aja ya. Kotak. Pagi kan ditanya di mana kotak baru ya? Ya itu. Kotak udah bagus. Waktu itu saya bilang aturan biarin aja jadi ganti, biar jadi jelek kesian gitu. Jadi banyak yang masukin, kalau gitu takutnya gak ada isi, bagusan kotaknya. Ya, ketika dia masukin tuh ada malaikat yang doain tuh, ketika dia masukin tuh pagi nih, pagi. Allah tu'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, yang buat sedekah nih, yang bersedekah. Ya Allah, gantiin buat dia rezeki yang baru. Khalafan, khalfun maknanya di belakang. Khalafan artinya rezeki yang udah disiapin di belakang, gantiin ya Allah. Tapi ketika orang pelit nggak mau sedekah, orang pelit kan dosanya dimintain nggak mau. Bagi dosa dong, bikin sendiri. Orang pelit tuh, orang pelit. Orang pengamen nyanyi satu album kagak dikasih duit, ST12, coklat, hijau daun, hijau teh kuda, udah nyanyi nggak dikasih duit. Tapi kira lagu dangdut dikasih, lagunya saya kasih nyanyi di sini karena di masjid. Kalau di luar saya nyanyi. Pak Ustadz Zakaria saya dapat ceritanya di Pak Ustadz Zakaria. Kalau di sini saya nggak nyanyiin, baru disumpahin, baru kasih duit. Pelit itu, maka jangan jadi orang pelit. Orang pelit emang enak dilihatnya. Ya ada dia dah. Terus suruh bayar lagi dah. Begitu. Ngeluarin duitnya kayak ngeluarin keris di belakang, susah. Kan jangan jadi orang pelit. Orang pelit kalau kata dua anak kecil kuburannya sempit. Kata malaikat ini nih yang brengsek emang nih. Ruya annahu qala kullu mri'in fi dhillin sadaqah hatta yuqda bainan nas. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala kullu mri'in, setiap orang berada dalam naungan sedekahnya. Ketika sedekah nggak setiap hari Jumat nggak apa-apa, sedekah malam Jumat, tapi istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1.000 keramat. Orang punya keramat apa? Bisa jalan di atas air, perahu bisa jalan di atas air, jalan di atas langit, kapal terbang bisa jalan di atas langit. Akan tetapi istiqomah yang susah adalah ketika kita menjaga amal ibadah kita agar selalu konsisten. Konsisten. Bahasanya ketinggian. Continue, selalu mudawamah terus menerus. Berkesinambungan. Saya suka keselibet. Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya nanti di yaumil kiamah. Hatta yuqda bainan nas. Hatta sehingga terputuskan ketetapan di antara orang-orang. Rawahu Imam Ahmad. Ketika kita di hari kiamat nih, matahari sejengkal, dinaungin sama sedekah kita sampai imma bil jannah wa imma bin nar. Kalau rapot kita diterima dari kanan, maka amal saleh kita semua. Maka ketika itu ada bacaan dalam Quran, Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma hasiba. Baca kau punya kitab, nih perbuatanmu nih. Gemeter itu. Kita buka rapot aja gemeteran, apa ntar rapot di akhirat. Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma hasiba. Baca kau punya kitab, nih perbuatanmu di masjid, kemana-mana kebaikan. Tapi kalau dari kiri, maka imma bil jannah wa imma bin nar. Doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridho Allah aja udah selesai. Maka kalau doa Rabi'atul Adawiyah nggak kuat kita. Kalau Rabi'atul Adawiyah sakit, mintanya bukan sembuh. Ya Allah, ditanya sama ini saudaranya, Rabi'ah, kau kan orang mujabud dakwah, kau kan orang yang ahli ibadah, kenapa kamu nggak minta doa kesembuhan atas penyakitmu? Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Kalaulah aku merasa dikasihi oleh Allah, Allah kekasihku, maka aku akan tidak tolak penerimaan dari kekasihku. Pacaran, kalau kata guru saya ini, pacaran nuangin kopi, saya blok paha kita, panas kan tuh, panas nggak? Diomelin nggak pacar kita? Ada,
Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Pas dibuka lodo tuh kulit penyenye. Ditanya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nyampe rumah lodo penyenye tuh. Tuh. Kalau Robi atau dari sufi, orang sufi itu enggak kuat deh kita. Itu sakit gigi aja deh. Aduh. Tuh, sedekah. Terakhir nih, hadis tentang sedekah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qala Allahu yaumal qiyamah abdi rajautani falan ahkiraka haramtu jasadaka 'alan nar wa adkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Cakep benar. Ketika kita dalam sedekah, apa kata Allah? Tidaklah seorang hamba yang bersedekah dengan satu tujuan, hanya untuk mengharap ridha Allah, melainkan kecuali kalau Allah berfirman, Allah memanggil orang-orang bersedekah seperti kita insyaallah yaumal qiyamah, pada kiamat, abdi, wahai hamba, rojautani, engkau telah mengharapkan kepadaku, falan ahkiraka, maka aku tidak akan menghinamu, haramtu jasadaka 'alan nar, maka akan aku haramkan jasadmu kepada dalam api neraka, wadkhul, dan masuklah kalian semua min ayyi abwabil jannah syi'ta, maka masuklah kamu semua dari pintu surga mana saja yang kamu masuk. Orang sedekah. Maka orang yang dermawan itu hambanya Allah, kekasih Allah. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Akan tetapi al-bakhilu ba'idun minan nas, wa ba'idun minallah, wa ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang pelit. Maka ketika kita ada rezeki, bagi saudara-saudara kita, traktir kita senang. Orang tua apa jalan sekali jalan-jalan boleh. Maka hadis Nabi kita Muhammad SAW, apa katanya, kita ini bisa dapat pertolongan Allah, bisa dapat rezeki dari Allah bukan dari amalan kita, bukan. Tetapi apa kata Nabi? Latunsurunna wa turzaqunna lidu'afaikum. Kamu pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa turzaqunna, dan kau pasti diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala bukan dari amal kita semua. Lidu'afaikum, bisa jadi pertolongan yang Allah berikan kepada kita semua. Rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Berkat siapa? Lidu'afaikum, berkat doa-doa orang yang lemah dalam keekonomian di antara kita semua. Bisa jadi kita sedekah, dia bisa ngucapin alhamdulillah, ya Allah terima kasih, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, bisa rezeki itu. Maka kita tidak ada tahu doa mana yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa, sana minta doa, ada. Bisa jadi doa orang-orang yang lemah di antara kita, doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada minta-minta, kalau enggak ini bilangnya apa aja, maaf, jangan diceramahin, minta Pak, sini, situ kan masih segar ya, kalau bisa kerja aja, kerja apa kek, kan masih segar ya. Wa ammas sa'ilah wala tanhar, jangan dibentak orang minta-minta, kalau nggak ada ya maaf nggak ada, jangan lagi nggak ada, jangan kasih, ketika kita nggak ada maaf nggak ada, kalau ada kasih secukupnya. Kecuali yang apa, dulu di tempat ziarah kan banyak yang ecek sih. Guru saya cerita rombongannya ziarah pemasaran ke Cirebon, kan banyak yang ecek yang minta. Rombongannya pada pakai kain semua. Kainnya kain yang mahal, BHS semua ceritanya. Tukang ecek tahu orang di situ tempat ziarah, dia tahu apa harga kain. Gerutu, tukang minta-minta gerutu. Alah, kain doang BHS tapi nggak ada nyumbang tuh. Orang itu nyap-nyap. Kain doang BHS, nyumbang kagak. Jangan.
Kalau ada itu, maka nggak lagi-lagi deh, maka siapin aja itu, siapin aja. Yang ada ya. Jadi nanti ibu yang mau ikut ziarah sama Ustaz Kiai Bambang, daftar itu. Di mana daftarnya? Sana bisa di belakang samping kantor PKS tuh, di Yayasan Nur bilang aja dari Darul Rahman mau daftar 1,8 itu 9 wali, bangkunya seatnya 22, bisnya 22 ya. 22 kayaknya jajan sendiri 1,8 jajan sendiri. Ntar bisa tanya-tanya deh ke situ Yayasan Nurul Islam namanya. Dia bilang Ustaz tolong kabarin kita mau masjid, kalau udah mau ikut silahkan daftar. Oh ya siap Kiai, yang mau ikut silahkan itu. Bisa ke Malioboro, ke Blitar, terus ke Bali. Kalau Malioboro ada di mana tuh? Malioboro? Jogja, Blitar. Bisa jalan-jalan itu masjid sepi lah. Kemarin aja udah kalang kabut kita, imam gak ada tahu, gak ada siapa. Ya Allah, ya mudah-mudahan 5 hal ini kita bisa jalani, dan 5 hal ini Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan orang-orang tua kita semua yang masih ada, Allah berikan sehat panjang umur. Yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Saya minta baca suratul Fatihah untuk nenek saya yang sedang sakit, kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat yang paripurna agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bin niyati syifa yashfi mardana wa muslimin khususan. Jaddatina ya Allah syifan ajilan syifan ajilan la yughadir saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.